parent itu umi saja atau abi saja? Umi wa abi. Parenting itu harusnya diikuti oleh umi saja atau abi saja? Abi dan umi. Semoga para abi yang belum hadir bukan bersengaja udah diwakilkan sama umi saja. Demikian pula juga para umi yang tidak hadir juga tidak punya pemikiran udah diwakilkan kepada abi saja. Karena yang namanya parent itu adalah umi wa abi, bukan umi saja dan juga bukan abi saja. Nah, parenting ilmu menjadi parent. Nah, ini yang berkewajiban untuk menjalani menuntut ilmu menjadi parent. Ini abi saja atau umi saja atau umi wa abi? Umi wa abi. Jangan ada pemikiran ya, saya wakilkan sama umi. Loh, nanti kalau ditanya sama Allah, kenapa Anda sebagai seorang abi, seorang ayah tidak mendidik anak sesuai dengan yang Allah tetapkan? Sudah saya wakilkan sama umi. Apa bisa jawabannya begitu? Atau juga ya, para umi ketika lewat ini terus kita menjalankan atau mendidik anak kita, memberikan perlakuan pada anak kita tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Terus kita ditanya, kita sebagai umun, terus kita katakan di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah wakilkan sama suami saya. Enggak kan? Setiap diri kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah masing-masing. Tidak ada perwakilan. Abi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, umi juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika saya ditawarin oleh Ummu Khair, Yun, kamu gak menginginkan buka KU di Medan? Saya tanya sama Ummu Khair, apa saya sanggup? Kamu sanggup kalau kamu bersama dengan Irwan. Jadi kalian berdua yang harus mengupayakan. Saya sampaikan sama Ustadz Irwan. Iya. Katanya siap untuk sama-sama membangun khair ummah. Kalau seperti itu ilmunya harus sama atau ilmunya sudahlah diwakilkan saja? Harus sama-sama. Diklat 1, diklat 2, diklat 3 ya harus dijalani. Tidak hanya saya yang menjalani, tapi juga Ustadz Irwan harus menjalani. Karena nggak akan memungkinkan saya mentransfer. Ayah dan bunda, coba diingat-ingat, bisa nggak begitu pulang parenting kita sampaikan materi parenting biar satu pemikiran? Bisa nggak? Nggak bisa, itu realitas. Jadi Mas Jamil Az-Zaini, seorang trainer terbaik se-Asia Tenggara, dia cerita ketika dia melamar istrinya belum ngaji. Kata istrinya, waktu itu saya mau ngaji tapi sama kamu, gak mau sama yang lain. Terus diisi sama Mas Jamil. Ya kalau seorang istri diisi sama suami, apa yang terjadi? Kalau nggak eyel-eyelan, tersinggung. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Ya memang harus belajar masing-masing. Nah itu realitas. Jadi kalau saya ikut diklat, Ustadz Irwan nggak ikut diklat, saya nggak bisa mentransfer semua yang ada di dalam kepala saya. Dicicil, iya kalau nyicilnya akhirnya lengkap. Paling hanya 10% saja sudah alhamdulillah. Nah, makanya ayah dan bunda, umi dan abi semangat bahwa
bawa abinya, bawa si abi bawa uminya. Kenapa? The great of children, anak yang luar biasa, ini sangat bergantung kepada parent of the great, pada orang tua yang luar biasa. Jadi ini realitas. Apa ada kucing itu lahir dari singa? Gak ada. Ali bin Abi Thalib itu sudah mengingatkan kepada kita bahwa singa itu hanya akan melahirkan anak singa. Jadi kalau kita mau melahirkan anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang luar biasa, kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang luar biasa. Umi dan Abi menjadi parent itu sepanjang hayat. Betul nggak? Menjadi parent itu sepanjang hayat sampai kita mati, itu menjadi parent. Nah, sehingga ketika kita menjadi parent sepanjang hayat, maka kita berkewajiban untuk menuntut ilmu sebagai parent sepanjang hayat kita. Nanti selesai anaknya sekolah di Khairul Ummah, ya sudah selesai, alhamdulillah, saya sudah gak ikut-ikut parenting lagi, gak ada kewajiban. Loh, ya gak begitu. Karena menjadi parent itu ya sampai kita mati. Sampai anak kita menikah sekalipun, tetap yang namanya mendidik anak itu menjadi tanggung jawab kita. Kita punya peran di dalam mendidik anak-anak kita. Bukan lepas begitu saja. Nah, jadi kan siap ya menjadi the great of parent, menjadi seorang orang tua yang luar biasa, yang hebat. Nah, kita nggak akan bisa mewujudkan sebuah mimpi punya anak yang luar biasa kalau kita sendiri nggak luar biasa. Kita nggak akan pernah bisa punya anak yang daya juangnya kuat, tinggi, kadar perjuangannya luar biasa kalau kita sebagai orang tua juga tidak punya kadar perjuangan yang luar biasa. Mi, ayolah Mi, anterin beli mainan. Hujan nak. Nantilah kalau sudah reda, nggak reda-reda, ayolah Mi, hujan nak. Kalau orang tua saya nggak seperti itu. Ketika hujan dan sudah punya janji, kalau orang tua saya jawabannya begini, mumpung hujan, berangkat. Jadi tembus yang namanya hujan. Bukan hujan nak. Ketika hujan alasan kita hujan. Ketika panas alasannya panas nak, terik matahari ini. Nanti saja. Kelihatannya sepele, hanya berupa sebuah kalimat, tapi ini syarat dengan makna. Ini pembentukan karakter, ini pembentukan jiwa anak-anak kita, termasuk kehadiran kita di dalam setiap agenda, mau agenda sekolah, mau agenda dakwah. Nah, ini menunjukkan daya juang. Jadi kalau kemarin ada parenting tingkat SMP, jadi salah satu pengisinya Master of Trainer dari Academy Trainer. Satu pesannya,
jadikanlah anak Anda itu berharga. Bangga nggak kalau Umi dan Abinya datang parenting? Bangga. Apalagi ditanya sama Umi gurunya, Bang, kemarin Uminya nggak datang parenting, kemana? Pasti pulang ke rumah. Umi, kenapa Umi nggak datang parenting? Kenapa Umi nggak datang parenting? Teman-teman Abang semua datang parenting. Iya nggak? Bangga anak kita ketika orang tuanya datang parenting. Merasa berharga dia. Kalau sudah merasa berharga, semangat nggak dia sekolah? Apapun yang kita minta, dijalankan nggak? Jalankan. Itu anak kita. Ketika tiket masak, Mi, besok masak apa? Tenang Mujahid, Umi akan masak yang istimewa demi Mujahid. Pokoknya senanglah teman-teman Mujahid dengan masakan Umi. Bangga nggak dia? Bangga. Dia merasa dihargai sebagai anak. Mi, besok apa Mi ininya Mi? Marketingnya. Kakaknya ngomporin, Mi jangan jualan putu koya ya Mi, jelek kali jualannya Mujahid katanya. Nah, jadi dilarang jualan putu koya. Menurut kakaknya putu koya itu tak berharga karena bukan karya Uminya. Kalau putu koya yang buat pabrik Atonya. Tenang Mujahid, Umi akan buatkan bermacam-macam jualan untuk Mujahid. Jadi sampai malam itu, sampai jam 10 malam saya belanja, ikut dia. Beli balon, beli macam-macam untuk jualan dia. Kan merasa dihargai. Kalau merasa dihargai seorang anak, dia bahagia. Kalau dia bahagia, apapun yang kita minta dikerjakan. Itu anak kita. Kan senang dia. Dia bangga punya orang tua. Apa kita nggak mau jadi orang tua yang membanggakan buat anak-anaknya, yang akan dikenang sepanjang hidupnya? Nah, jadi sebenarnya inti yang mau saya sampaikan, bahwasanya daya juang anak-anak kita di dalam hidup ini itu sangat tergantung kadarnya itu dengan kadar juang kita. Kalau kita menjadi orang tua cengeng, berkeluh kesah aja kerjanya. Jadi cengeng, dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit ada alasan. Ya akhirnya anak kita juga akan seperti itu. Makanya kalau anak kita dikit-dikit alasan, coba direnungi. Anak itu cermin dari kita, cerminan kita. Jadi kita ngaca dulu, kita nih kayak mana ya jadi orang tua. Nah, kita lihat anak kita. Nah, itu Umi dan Abi ya. Jadi jadilah kita orang tua yang luar biasa. Karena anak-anak kita mau kita hantarkan menjadi anak-anak yang luar biasa. Apa bisa? Bisa. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Menjadi orang tua luar biasa itu ada di dalam genggaman kita. Itu menjadi orang tua yang luar biasa. Ya, saya masuk